Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia Anggraini dan hari ini saya bersama dengan kelompok saya, Dianita Rajitasari, Risma Fitriani, dan Desi Syahraini akan mempresentasikan tentang tugas kelompok metodologi kualitatif mengenai grounded theory. Langsung saja kita mulai. Oke, dimulai dengan pengertian yang akan dibacakan oleh kita. Pengertian grounded theory. Istilah grounded theory pertama kali diperkenalkan oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967. Pendekatan grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari data. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog, yaitu Glasser dan Strauss. Nah, tujuan dari pendekatan grounded theory adalah teoritisasi data. Nah, teoritisasi adalah sebuah metode penyusunan teori yang berorientasi tindakan atau interaksi. Jadi, grounded theory itu adalah teori yang menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan teorinya itu berdasarkan dari data, bukan dari teori yang sudah ada. Lalu, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada sejarah grounded theory. Nah, grounded theory ini penelitiannya dikembangkan pertama kali pada tahun 1960-an oleh dua orang ahli sosiolog, yaitu bernama Bernard Glasser dan Anselm Strauss. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan pada pasien-pasien berpenyakit akut di Rumah Sakit Universitas California, San Francisco, Glasser dari Universitas Columbia yang disertasi doktornya tahun 1961 tentang karir profesional para ilmuwan. Nah, Strauss itu cenderung untuk berkonsentrasi dalam menentukan prosedur mengaplikasikan pendekatan. Sedangkan Glasser itu menentang perubahan apapun dari gagasan awalnya. Nah, kemudian dari dua pendapat mereka muncullah dua versi dari grounded theory. Nah, akhirnya muncul menjadi Straussian dan Glasserian. Nah, sebagai respon, Glasser dan Strauss itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Discovery of Grounded Theory, yang berisikan tentang metode dari grounded theory secara lebih terperinci. Selanjutnya ada ciri-ciri dari grounded theory. Nah, yang pertama itu grounded theory itu dibangun dari data suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Nah, sudah jelas ya bahwa grounded theory ini adalah berasal dari sebuah fenomena yang sudah ada di sekitar lingkungan ataupun dunia, bukan dari teori yang sudah ada. Nah, yang kedua ada penyusunan teorinya itu dilakukan dengan analisis data secara induktif, secara dari yang khusus menuju yang umum, bukan secara deduktif dari yang umum menuju yang khusus, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kan dari pengertiannya secara umum dulu, baru dijelaskan secara khususnya. Nah, kalau grounded theory ini sebaliknya. Lalu yang ketiga, nah agar penyusunan dari teori ini itu menghasilkan teori yang benar, teori yang terstruktur, itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu cocok. Nah, cocok di sini itu apabila teori yang dihasilkan itu cocok dengan kenyataan sehari-hari sesuai bidang yang diteliti. Nah, itu yang kedua, itu dipahami. Nah, dipahami itu apabila teori itu yang dihasilkan itu menggambarkan realitas atau kenyataan dan bersifat komprehensif yang bersifat luas. Sehingga penelitiannya itu mudah dipahami oleh orang lain. Lalu yang ketiga itu ada berlaku umum. Nah, berlaku umum ini apabila teori yang dihasilkan ini meliputi berbagai bidang yang bervariasi sehingga dapat diterapkan pada berbagai macam fenomena. Lalu yang terakhir ada pengawasan. Nah, pengawasan di sini itu adalah pengawasan dalam mengambil datanya, apakah datanya itu sesuai dengan fenomena yang diambil ataukah tidak. Nah, slide selanjutnya.
Nah, slide selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari grounded theory. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah itu merupakan pusat terpenting dari suatu penelitian ilmiah atau penelitian manapun untuk menentukan masalah apa yang akan kita ambil atau mengerucut ke arah yang mana. Lalu yang kedua itu ada deteksi fenomena. Nah, deteksi fenomena ini ciri umum yang muncul dari dunia yang kita lihat untuk dijelaskan lebih menarik, yang biasa disebut juga dengan efek atau sesuatu yang muncul di sekitar kita. Nah, itu disebutnya dengan deteksi fenomena. Lalu yang ketiga itu ada penurunan teori. Nah, penurunan teori itu menurut Gesser dan Strauss itu dikatakan muncul itu secara induktif, secara dari yang khusus menuju yang umum dari sumber data sesuai dengan metode perbandingan. Nah, sebagai suatu metode penemuan. Kenapa penemuan? Karena dia itu ngambil datanya dari fenomena, bukan dari teori yang sudah ada. Selanjutnya itu ada pengembangan. Nah, pengembangan di sini adalah pengembangan yang penelitiannya itu bisa dikembangkan berbagai macam lagi. Jadi tidak berhenti di satu penelitian, tapi bisa dikembangkan lagi dari penelitian yang pertama, kemudian bisa dilanjutkan ke penelitian yang selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada penilaian teori. Nah, penilaian teori di sini adalah misalnya seperti kecocokan untuk data, kemampuan dalam menjelaskan di dalam buku atau jurnalnya, ataupun kejelasannya, itu semuanya harus berdasarkan kecukupan yang empiris atau pengujian yang empiris, pengujian yang nyata yang berdasarkan dari hasil observasinya. Lalu yang terakhir ada grounded theory yang direkonstruksi. Nah, ini adalah merekonstruksi kembali atau menyusun kembali metode-metode yang sudah ada sehingga menghasilkan sebuah metode baru yang lebih terstruktur ataupun lebih baik. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Oke, selanjutnya di sini ada riset kualitatif. Di sini ada metode pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan si peneliti itu sendiri sebagai instrumen pengumpulan datanya. Riset kualitatif dengan metode grounded theory sangat menekankan pada penggalian secara mendalam data perilaku yang sedang berlangsung untuk melihat prosesnya secara langsung. Dalam hal ini, metode pengumpulan data menggunakan metode yang fleksibel dan opportunistis. Metode yang sangat digunakan dalam proses pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam yang secara umum tidak jauh berbeda dengan metode observasi dan wawancara pada riset kualitatif lainnya. Observasi yang dilakukan sebelum dan selama riset berlangsung, wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah, tetapi metode pengumpulan data apapun dapat digunakan dan cocok untuk metode grounded theory. Next. Di sini ada proses analisis data. Menurut Glasser, metode grounded theory menekankan induksi atau munculnya kreativitas individu peneliti dalam tahapan kerangka yang jelas. Sebagai sebuah metode, grounded theory menjelaskan hubungan yang dikembangkan dari studi kasus untuk menjelaskan perbedaan yang muncul dalam menghasilkan teori berdasarkan data yang ada. Karakteristik pendekatan grounded theory yaitu simbolik interaksionisme, hermeneutika, etnometodologi, etnografi, fenomenologi, positivisme kuantitatif. Grounded theory paling akurat digambarkan sebagai suatu metode riset di mana teori dikembangkan dari data, bukan sebaliknya, data dikembangkan dari teori yang ada. Riset kualitatif dengan metode grounded theory dimulai dari data untuk mencapai suatu teori dan bukan dimulai dari teori atau untuk menguji suatu teori. Sehingga dalam riset grounded theory ini diperlukan adanya berbagai prosedur atau langkah sistematis dan terencana dengan baik. Proses analisis data dibagi menjadi 2 tahap.
yaitu tahap analisis data dan tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Next. Untuk tahap analisis data pada riset kualitatif dengan menggunakan metode ground theory merupakan proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian. Tahap analisis data dalam metode ground theory ini dilakukan dalam bentuk pengkodean yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Menurut Muhajir, 2002, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau meaning. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Risma. Baik, selanjutnya hasil dari suatu riset grounded theory adalah suatu teori yang menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Laporan riset memaparkan teori yang ditunjang dengan contoh-contoh dari data, di mana laporan riset biasanya berupa diskusi naratif dari proses dan temuan riset. Adapun prosesnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses open coding, yang merupakan bagian dari analisis data, di mana peneliti melakukan identifikasi, penamaan, kategorisasi, dan penguraian gejala yang ditemukan dalam teks hasil dari wawancara, observasi, dan catatan harian peneliti itu sendiri. Kemudian proses yang kedua yaitu proses axial coding. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan berbagai kategori riset dalam bentuk susunan bangunan atau sifat-sifat yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode dan merupakan kombinasi cara berpikir induktif dan deduktif. Kemudian pada proses yang ketiga yaitu proses selective coding, yang dimana proses tersebut memilih kategorisasi inti dan menghubungkan kategori-kategori lain pada kegiatan inti atau pada kategori inti. Jadi, selama proses coding ini, diadakan aktivitas penulisan memo teoritik, di mana memo teoritik ini bukan hanya sekedar gagasan kaku, tetapi gagasan yang terus berubah dan terus berkembang atau direvisi sepanjang proses riset berlangsung. Kemudian, adapun tujuan dilakukannya pengkodean dalam metode grounded theory ini, yang pertama di mana memperoleh ketepatan dalam proses riset, kedua menyusun suatu teori, yang ketiga membantu mengatasi terjadinya bias atau asumsi yang keliru, yang keempat memberikan suatu landasan dan kepadatan makna, dan yang kelima dapat mengembangkan kepekaan dalam menghasilkan teori baru. Nah, selanjutnya, prosedur yang dilakukan dalam tahap analisis data yang merupakan dasar proses pengkodean yaitu dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus dan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan, di mana dalam metode riset grounded theory ini menekankan pada validitas data melalui verifikasi dan menggunakan coding sebagai alat utama dari pengolahan data. Ada beberapa cara untuk melakukan pengkodean ini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengkodean terbuka. Biasanya peneliti melakukan pelabelan nama atau fenomena dengan memberikan nama terhadap benda dan kejadian yang diperoleh melalui pengamatan atau selama melakukan wawancara. Kemudian biasanya peneliti juga melakukan atau menemukan dan memberikan nama dengan kategori menggunakan istilah yang dipakai oleh subjek yang diteliti. Kemudian yang ketiga, di mana peneliti biasanya menyusun kategori berdasarkan pada sifat dan ukurannya. Nah, pengkodean yang kedua yaitu terporos. Pengkodean terporos ini merupakan sekumpulan prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru dan membuat hubungan antar kategori. Dan pengkodean yang ketiga yaitu pengkodean terpilih. Pada pengkodean terpilih ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dengan mengulang kembali susunan data ke dalam pokok pikiran,
mengidentifikasi data tersebut dengan menuliskan inti dari data yang ada, menyimpulkan dan memberikan kode pada kategori inti yang merupakan inti masalah yang mencakup semua data atau fenomena yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan pilihan kategori inti yang merupakan penemuan tema pokok dari riset tersebut. Nah, untuk pengkodean terpilih ini dilakukan setelah menemukan variabel inti atau apa yang dianggap sebagai inti tentatif. Jadi, inti tentatif ini menjelaskan perilaku para peneliti dalam menyelesaikan perhatian utamanya. Inti tentatif ini dapat menghasilkan lebih atau kurang sesuai dengan data yang didapatkan. Yang kedua, tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Jadi, pada tahap pengambilan kesimpulan pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory ini tidak didasarkan pada generalisasi, tetapi lebih ke spesifikasinya. Di mana riset grounded theory dimaksudkan untuk membuat spesifikasi-spesifikasi yaitu terhadap kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena. Kemudian tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap kondisi tersebut dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari tindakan atau interaksi tersebut. Jadi rumusan teoritis yang merupakan hasil akhir yang ditemukan dalam riset kualitatif dengan metode grounded theory ini tidak menjustifikasi keberlakuannya terhadap semua populasi, tetapi hanya digunakan untuk situasi atau kondisi tertentu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Yang pertama, peneliti mengikuti prosedur analisis sistematik dalam sebagian besar pendekatan. Grounded theory ini lebih terstruktur dalam proses pengumpulan data dan analisisnya, meski strateginya sama. Kemudian yang kedua, peneliti memasuki proses riset dengan membawa sedikit mungkin asumsi. Ini berarti menjauhkan diri dari teori yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, peneliti tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan atau menjelaskan, tetapi juga mengkonseptualisasikan dan berupaya keras untuk menghasilkan dan mengembangkan teori. Selanjutnya, ada kekurangan grounded theory. Yang pertama, penggunaan metode grounded theory terlalu memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan metodologinya yang mengharuskan para peneliti untuk bersifat teliti dan rajin. Kemudian yang kedua, kualitas grounded theory seperti penelitian lain. Selain ditentukan dengan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas data, grounded theory ini juga ditentukan oleh proses penelitian. Kemudian yang ketiga, proses grounded theory selama ini dituduh kelewat kompleks dan membingungkan. Banyak orang yang kesulitan mempraktekannya, kecuali dalam kondisi yang longgar, tidak kaku dan tidak terlalu spesifik. Selanjutnya, terakhir ada kesimpulan. Riset kualitatif dapat dikembangkan melalui perpaduan berbagai metode. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam riset kualitatif yaitu menggunakan metode grounded theory. Riset kualitatif dengan metode grounded theory dimulai dengan fokus pada wilayah studi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pengkodean dan prosedur sampling teoritis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.